Selamat berjumpa pemirsa, apa kabar Anda? Kita bersua lagi dalam Prime Time Talk edisi hari ini bersama saya Doni De Keizer. Pemirsa, hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia DNIJA menunjukkan calon Presiden Joko Widodo paling dirugikan jika angka golput dalam pemilu Presiden 2019 besar. Bahkan terbuka kemungkinan Jokowi dikalahkan Prabowo Subianto jika petahana tidak berhasil mengelola partisipasi pemilih. Selain minimnya informasi, menguatnya sentimen politik identitas dan hoaks diprediksi semakin menambah angka golput dalam Pilpres 2019. LSI DNIJA memprediksi meski Jokowi Ma'ruf menang telak di survei, tapi jika terjadi golput yang masif pada pendukungnya, sementara pendukung Prabowo militan, maka hasil akhirnya bisa saja berubah. Bersama saya Doni De Keizer, Prime Time Talk kali ini akan membahas tema siapa tersikut golput. Sudah hadir di studio bersama saya untuk menganalisis hal ini dari peneliti LSI DNIJA yaitu Ikrama Masloman dan Wakil Dewan Pembina BPN Prabowo Sandi, Laude Kamaludin. Selamat bergabung. Apa kabar Mas Ikrama? Baik. Sehat ya? Prof, apa kabar? Ya, baik. Nah, long time no see Prof ya. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Awet muda Prof ya, nggak berubah ya? Apa karena sekarang aktif dalam dunia politik ya? Ya, kayaknya begitu. Iya, iya. Anda merasa di atas angin Prof dengan statement tadi atau ini sebagai trigger untuk membuat selisih angka lebih besar lagi? Sebetulnya dari awal kita merasa akan menang, terus terang aja. Kenapa kok confident sekali? Karena kita mempunyai data yang lebih akurat tentang tren ingin berubah. Sebetulnya itu. Ingin berubah karena melihat bahwa kemiskinan yang ada di desa itu kualitasnya makin buruk. Walaupun angka statistiknya kelihatan menurun. Nah itu kita bisa lihat bahwa oh ini bisa menang di dalam. Jadi dari awal ketika mengumumkan Pak Prabowo dengan Sandi itu kita sudah tahu ini bisa menang. Oleh karena itu spirit itulah yang kemudian mendorong kubu 02 itu Prabowo Sandi itu bekerja, dan cara bekerjanya itu dengan satu tekad ingin menang, nggak ada pikiran lain. Itulah yang kemudian data ini hanya memberikan data kepada kita bahwa apa yang kita yakini itu kemudian di lapangan memberikan indikasi-indikasi yang kemudian menguntungkan atau memberikan kita bahwa makin yakin kita. Ya, ini bukan angin surga kan? Bukan. Datanya valid kan? Kalau dia sebetulnya kita nggak percaya, tapi dia saja sudah mengatakan begitu kan bagaimana? Prof, Anda percaya kalau itu berpihak kepada Anda? Tidak, kan saya tahu dari awal. Saya tahu dari awal karakteristik yang dilakukan ini. Kan kita di dunia begini ini kan saya besar di dunia ini, tahu ya. Kan saya lebih senior dari mereka. Ini sudah yang lain sudah kalah awu ceritanya. Tapi saya akan ajak dulu Anda semua untuk kita di ujung telepon sudah bergabung bersama kita juru bicara TKN Jokowi Ma'ruf yaitu Aceh Hasan Sazili. Kang Aceh, selamat bergabung. Apa kabar? Kabar baik Mas Doni, Kak. Iya, terima kasih sudah bergabung. Komentar Anda tentang Pak Jokowi bisa kalah nih kalau golput semakin besar. Gimana komentarnya? Pertama saya anggap bahwa itu sebagai warning buat kita ya. Pemanasan ya? Ya, sebagai warning tentu agar kita tidak terlena atas berbagai survei yang selama ini memenangkan kita ya. Dan saya percaya bahwa survei-survei tersebut merupakan pemicu buat kita untuk bekerja secara lebih maksimal. Dan dengan metodologi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga survei tersebut, apalagi LSI DNIJA, ya, SMRC, dan yang terakhir Kompas, menunjukkan kepada kita satu optimisme. Nah, soal bahwa potensi golput kalau tidak mereka menggunakan hak suara itu merugikan kita, sekali lagi saya tegaskan bahwa itu adalah bagian dari warning yang diberikan oleh LSI DNIJA kepada kita agar memang karakter pemilih kita menurut LSI DNIJA kan adalah karakter pemilih yang misalnya mereka yang masyarakat pada umumnya yang tidak bisa jadi mereka nanti tidak akan datang ke TPS kalau tidak ada upaya yang serius dari kita untuk menggerakkan mereka. Ya.
Nah tentu apa yang disampaikan oleh temuan LSI tersebut dijadikan sebagai salah satu masukan yang sangat penting buat kita, agar ya kita mampu untuk menggerakkan ya semua elemen supaya golput itu terminimalisir. Setidaknya kalau kita lihat memang tren golput dalam pemilu pasca reformasi itu kan sebetulnya rata-rata antara 25 sampai 30%, dan saya kira itu adalah sesuatu yang wajar ya. Sampai angka partisipasi 70%, sementara sebaliknya angka turnout-nya itu sampai misalnya 30 atau 20%, saya kira itu adalah sesuatu yang memang ya pengalaman dari beberapa pemilu selama era reformasi ini. Gitu. Kang Aceh, tapi kalau bicara tentang militansi antara masing-masing pendukung, ini saya nggak tahu nih bagaimana Anda memetakan tingkat militansi pendukungnya Jokowi Ma'ruf dibandingkan dengan militansi pendukung Prabowo Sandi yang kabarnya lebih kuat terhadap Prabowo Sandi dibandingkan pendukungnya Jokowi Ma'ruf. Iya, memang kami ini adalah silent majority ya. Silent majority ya? Kami adalah kebanyakan silent majority. Mereka memang tidak mesti harus gembar-gembor untuk mengatakan dukungan politiknya secara terbuka, menyatakan dukungan terhadap Pak Jokowi gitu ya. Silent majority kalau nggak datang ke TPS juga nggak ada gunanya, Kang? Lah justru karena itu, inilah yang kemudian akan kami maksimalkan dalam 1 bulan ke depan ini agar mereka jangan sampai ke karena begini, Mas ya, saya kira juga bisa terlihat dari surveinya Mas Ikrim ya. Bahwa tingkat kepuasan publik atas kinerjanya Pak Jokowi itu kan semua rata-rata antara 60 sampai 70%. Itu adalah modal bagi kita dengan cara mengingatkan kepada mereka bahwa ya apa yang telah dirasakan dari pemerintahan Pak Jokowi ini jangan sampai itu hilang begitu aja gitu loh. Nah, cara-cara seperti ini, jadi yang perlu saya tegaskan bahwa cara kita nanti untuk meyakinkan masyarakat adalah ya mereka diingatkan kembali ya bahwa kalau kepemimpinan Pak Jokowi nggak diteruskan untuk 1 periode ke depan ya maka kita akan kehilangan kesempatan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Saya kira that's it. Ya, baik. Nah, ini yang harus mengelaborasi semua Bung Ikramah. Bagaimana Anda menjawab semua hal-hal yang dari sini pasti menguntungkan ya kan? Dari sana juga tetap confident gitu. Angka ini bisa berubah kan? Ya, jadi memang sebenarnya kan kita mau bilang seperti ini bahwa aneka lembaga survei memprediksi, kalau nggak salah saya hitung ada 16 lembaga survei yang memprediksi selisihnya 20% antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Kemudian sisanya itu prediksinya di bawah 20% ya. Di mana kesemuanya Pak Jokowi unggul. Namun perlu diingat bahwa ada hal yang bisa merubah peta politik ya. Apa itu? Nah, golput tadi. Pertama bagaimana yang memaksimalkan swing voters ya. Karena di 1 bulan terakhir ini yang ragu-ragu akan menentukan pilihan ya. Yang iman politiknya belum kuat akan kuat di ini. Namun ada catatan lagi ya, bahwa ada golput. Rupanya selisih antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi masih di bawah golput jika kita proyeksi golput hari ini ya. Sama seperti 2014. Ya, 2014 kan golputnya 30% ya. Artinya selisih kedua pasangan kan masih lebih besar golput ya. Maka berarti warning dong. Ini warning bagi petahana. Karena saya bilang tadi bahwa memang ada dari segi militansi, walaupun unggul, tapi militansi kelompok pemilih Pak Prabowo lumayan kuat ya. Lumayan kuat ya. Nah, artinya biasanya ada kasus misalnya Bush di Amerika itu ya, dia lawan politiknya itu semua survei menang ya. Namun ada karena semua menang membuat mereka lengah. Buat apa ke TPS kita udah menang gitu. Nah, kesadaran itu menjadi kesadaran massa akhirnya. Merasa menang dan tidak datang ke TPS, sedangkan pemilih Bush terkonsolidasi. Ya. Sehingga jadi mereka sebenarnya kekalahan bisa disebabkan oleh pendukungnya sendiri ya? Ya, bukan karena
hari ini menang di survei, banyak yang mendukung, tapi belum tentu mereka semua. Artinya Prof. Laude dapat pelajaran berharga dari hasil penelitian Anda. Jadi ada dua cara. Artinya begini, bisa dengan meningkatkan konsolidasi untuk meningkatkan komunikasi politik ke masyarakat, termasuk yang masih galau-galau tadi, atau kampanye terhadap orang untuk tidak datang ke TPS bisa ditingkatkan juga kan? Sepertinya. Nah, baru Anda jawab, Prof. Ya. Kita itu bekerja sebetulnya sejak awal kita ignore itu kan. Apanya, Prof? Hasil survei. Oke. Toh dia akan mengikuti gejala masyarakat kan. Jadi itu nggak usah kita pikirkan. Jadi kita konsolidasi kan satu, menang. Menang dengan asumsi tanpa kecurangan. Oleh karena itu cara kita melakukan itu seperti itu. Dan indikasinya itu begini, terus terang aja semua tahu lah. Kita ini paket hemat. Semua tahu. Dari awal, itu kan ada diskusi paket hemat apa enggak. Saya bilang paket hemat saja. Sebab dengan paket hemat akan belah. Yang tidak mau ikut, seleksi itu nggak alam. apa-apa. Yang mau ikut pasti militan. Tapi ingat, pengaruh militan menurut teori itu 70% itu ada kekuatannya di militansi. Tapi yang militansinya tinggi juga tidak selamanya tidak masuk angin kan, Prof? 1 bulan ke depan ini kan bisa saja tiba-tiba ada angin duduk lah atau apalah, cuaca berubah. Kalau kita kemudian, jangan lupa militansi yang terjadi ini kan bukan ikut-ikutan. Ada dengan sebuah keyakinan bahwa perubahan itu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang ditanam. Nah, ini menarik. Artinya begini, lebih baik fokus kepada yang masih galau tadi ya, daripada tanda petik sekedar menjaga yang militansinya tinggi begitu ya? Iya. Sebenarnya kan kalau di 02 ya, punya kewajiban untuk pertama memastikan yang telah memilih akan betul-betul tetap 100% di situ datang, walaupun memang ada kabar baik militan ya beberapa pemilih. Artinya tidak terlalu berkeringat lah ya. Kedua, untuk memastikan kemenangan juga harus memperluas jangkauan ya, kapitalisasi ya. Bagaimana canvassing yang dilakukan, ide gagasan masuk sampai rumah ke rumah ya. Mereka yang tidak tersentuh oleh sosial media, pemilih kita yang akses. Sama yang terpenting ini, kalau di Amerika mungkin Prof juga paham ya, bahwa persentase yang namanya GOTV, Get Out the Vote, itu mengajak pemilih ke datang ke TPS, itu porsinya besar banget itu. Sehingga uang di situ sangat banyak, mereka memfasilitasi yang kesulitan aksesnya difasilitasi datang itu ke hanya TPS. bisa dilakukan oleh orang yang militansinya tinggi kan, mengajak rekannya, temannya untuk Oke, baik. Kita lanjutkan di segmen berikut, Bapak-Bapak sekalian. Kita rehat sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, Prime Time Talk segera kembali sesaat lagi.